Well, hola people, konnichiwa, back again bersama Salvian di channelnya Kudet Banget. Dan kali ini, kita kedatangan sebuah laptop lagi dari brand Asus. Ini adalah Asus VivoBook S. Sebenarnya aku agak sedih sih nge-review laptop di tahun ini, karena harganya tuh nggak ada standar resminya gitu ya. Kayak, oke, Asus VivoBook S itu biasanya di harga 14-an gitu. Nah sekarang tuh ya harganya bisa sampai 18, 19, sampai 20 juta gitu. Naiknya tuh 4 sampai 5 juta. Tapi sebenarnya bukan cuma brand Asus doang sih yang kena dampak atau efek Ramageddon ini ya. Karena Apple pun itu menaikkan harga produk mereka. Kayak MacBook Neo yang tadinya 11,5 juta sekarang jadi 13,5 juta. iPhone 15 itu yang tadinya 11,5 juta sekarang jadi 15 juta. Jadi ya ini tuh berlaku ke semua brand gitu. Dan semoga aja sih, nggak ada semoga sih. Ini berlaku sampai tahun berikut dan berikut-berikutnya gitu. Bahkan Lenovo aja sampai ngasih tahu kalau memang kenaikan harga komponen RAM atau komponen memori itu bisa sampai 2028, bre. Berarti ini masih 2 tahun lagi untuk krisis RAM ini ya. Dan ini adalah Asus VivoBook S yang terkenal lebih terjangkau dari ZenBook, tapi punya spesifikasi yang ya bisa dibilang mirip lah. Ada beberapa pemangkasan mungkin dari segi desain dan build quality. Ini adalah Asus VivoBook S14 dengan kode S5406 SAL ya, yang mana ini pakai Core Ultra 5 226V, yang artinya ini adalah Lunar Lake ya. Aku agak skeptis ya sama Lunar Lake sebenarnya, cuma ini memang bukan prosesor yang kenceng. Aduh, apa itu? Ini bukan prosesor yang kenceng, tapi ini adalah prosesor yang efisien. Dan untungnya udah ada integrated GPU-nya berupa Intel Arc, bukan Intel Graphic lagi. Yang artinya ini bisa buat main game pastinya. Di sini tertulis SSD-nya 512GB. Langsung aja sambil kita buka ya, bre. SSD 512GB PCIe Gen 4. Harusnya sih di era Ramageddon kayak gini ada pemangkasan di spesifikasi ya. Gitu loh. Kita coba buka dulu. Ada Asus warranty sepertinya. Ini barang pinjaman dari media lain ya teman-teman. Ini kita minjem. Oke, ini cara aktivasi Microsoft Office. Terus ada warranty card, ada panduan pengguna dan lain sebagainya. Kita singkirkan dulu. Di sini kita akan lihat ada chargernya dan udah kosong ya. Nggak dapet tas ataupun apa lagi ya. Mungkin di paket pembelian kalau kalian beli laptop ini bakal dapat pouch kali ya. Cuma karena memang ini adalah laptop pinjaman review, jadinya nggak dapet. Oke, ini untuk adapternya masih baru sih sebenarnya nih. 65 watt tuh ya. Masih plastikan itu, 65 watt. Dan ini interface-nya Type-C. Coba kita timbang dulu nih, bro. Aduh, aku sedih nge-review laptop sekarang tuh. Kayak daya beli masyarakat juga lagi turun gitu. Bobotnya sekitar 216 gram untuk adapternya. Mungkin kalian bisa pakai adapter HP kalian yang support power delivery ya, supaya nggak bawa banyak charger gitu. Mungkin adapter charger kalian udah 100 watt, 120 watt, dan ini dia untuk laptopnya. Langsung saja kita timbang sebelum kita buka ya. Ini sih bobotnya dibilang ringan nggak juga, dibilang berat juga nggak gitu. Ini adalah laptop mainstream ya, lagi-lagi ya. Bobotnya sekitar 1,3 kg kurang, yaitu di 1293 gram. Makanya aku bilang ini adalah laptop mainstream karena ada di tengah-tengah antara ultrabook ataupun ya laptop berat gitu ya. Laptop berat tuh kayak gimana bang? Laptop gaming mungkin, yang laptop 16 inci gitu ya. Ini adalah Asus VivoBook S14. Coba kita buka pakai satu jari, apakah bisa? Wih, bisa loh. Ini lolos. Nih ya, tuningan engselnya bagus berarti ya. Tuh, cakep sih. Dia modelnya, nggak tahu ya. Coba aku lepas mikrofonnya. Apakah dia metal atau polikarbonat? Iya, polikarbonat ya. Ini finishing biasa. Ini magnet, nggak nempel. Coba kita cek di punggungnya, nggak nempel juga magnetnya. Ya, aluminium sih harusnya memang nggak nempel sih. Cuma nih kayak campuran aluminium dan juga plastik polikarbonat. Nah, bagian bawah ini agak sedikit nempel ya. Mungkin di bagian bawahnya ini yang pakai aluminium metal ya. Sisanya plastik polikarbonat. Ya karena pada dasarnya memang untuk seri VivoBook itu nggak semewah ZenBook ya. Karena ZenBook itu build quality-nya seraluminium yang mana perpaduan keramik dan aluminium. Kalau ini kayaknya aluminium plastik frame juga.
pakai aluminium dan plastik polikarbonat untuk campuran bodinya. Tapi menurutku ini udah oke lah untuk sekelas VivoBook ya. Ini aku cek harganya sekitar 19 juta. Tapi ini bukan yang seri flip ya teman-teman, dan dia bisa direbahin 180 derajat. Panelnya ini udah OLED, tapi resolusinya bukan yang resolusi 3K kayak abangnya si ZenBook series ya. Jadi ini resolusinya masih Full HD. Coba kita cek dulu. Kelihatan ya kalau panel OLED tuh bening banget gitu loh. Nih, masih pakai Full HD Plus dengan rasio 19:10 di 1920x1200p. Dan untuk refresh rate-nya harusnya nih masih 60 Hz ya. Nggak kayak ZenBook, abangnya tuh udah 120 Hz, ini masih 60 Hz. 8 bit OLED. Ini perlu kita tes untuk keakuratan warnanya. Kalau udah OLED sih kayaknya udah oke sih. Ini aku suka ya, tuningan engselnya. Dia bisa dibuka satu jari, terus nggak kreket-kreket gitu kayak laptop murah. Jadi untuk build quality aku rasa ini udah oke. Nah ini dia untuk stikernya ya. Ini adalah Intel Core Ultra 5226V, sebuah prosesor dengan arsitektur Lunar Lake, yang mana dia tuh keunggulannya ada di efisiensi daya dan juga arsitekturnya yang nggak panas teman-teman. Tapi udah punya iGPU Intel Arc Graphic yang mana bisa dipakai buat main game. Gitu. Ini untuk ketipisan bodinya ada di 13,9 mm dengan bobot 1,3 kg. Tapi pas kita timbang di bawah 1,3 kg sih. Jadi ini nggak overclaim ya. Yang aku suka dari VivoBook nih, ini adalah laptop aman yang bisa kalian beli tanpa worry gitu loh. Karena ya lagi-lagi ini brand OEM bukan ODM ya, Asus. After sales-nya jelas, 2 tahun garansi sama 2 tahun VIP Perfect Warranty. Nah VIP Perfect Warranty itu adalah sebenarnya ADP ya teman-teman ya. Sama kayak Lenovo, sama kayak Axio gitu ada ADP-nya. Oke kita cek untuk portnya. Di bagian kanan ada 2 buah USB Type A 5 Gbps ya. Sama ada indikator baterai di sini. Dan di bagian kiri di sini ada port HDMI full size sama 2 buah port Type-C. Oh nggak tahu ini support Thunderbolt atau enggak. Lagi-lagi ini bukan review lengkap ya. Ini adalah first impresi atau unboxing. Jadi tunggu review lengkapnya di channel Kudetek. Kita akan bahas mengenai port-portnya, apakah ini Thunderbolt atau ini support power delivery atau enggak, atau full function atau enggak gitu ya. Nah di bagian bawah kalian bisa lihat di sini ada sekitar 30% intake ya, jalur intake ini untuk udara masuk. Dan untuk speakernya stereo kanan kiri. Ada 3 buah rubber feet untuk supaya nggak lari-lari di meja ya. Ini 2 rubber feetnya kecil, 1 rubber feetnya panjang dan tinggi supaya ada jalur intake ya, jalur udara masuk gitu loh. Di sini total ada berapa baut nih? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 baut yang mana ini pakai baut bintang ya teman-teman ya, bukan baut plus. Engselnya aku suka sih, dan desain exhaustnya, desain bokongnya aku juga suka, minimalis tuh. Jadi ini tuh lubangnya tuh bukan gimmick ya teman-teman ya. Ini lubangnya asli, exhaustnya ada 2. Tapi di sini kayak kelihatan panjang ya, tapi sebenarnya yang 2 ini tuh dia bukan lubang, yang sisanya aja lubang nih. Ini menarik sih, ini laptop yang menurutku aman buat kalian pinang gitu ya, mahasiswa ya. Mahasiswa berapa tahun sih biasanya Zep? 4 tahun ya. 4 tahun, 5 tahun buat sekolah juga aman ini. Coba kita cek dia ada berapa core ya. Device Manager. Nah, ada yang nonton Bang Windah tuh kayaknya tuh ya, sampai kedengeran dia teriak-teriaknya tuh. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 8 core ya, jumlah core besarnya. Aku udah pernah ngetes prosesor 226V kalau nggak salah. Ya, cuma aku udah lupa karena memang Lunar Lake kalau nggak salah tahun lalu sih. Di sini RAM-nya udah 16 GB. Lagi-lagi, mie kocok memperkaos laptop ya. Ini kagak ada aplikasi buka apa-apa. Sudah termakan 6,7 GB alias 43% memori terpakai. Mie kocok, kamu memperkaos ini bahasanya L tuh ini. Gila, Cok. Tersisa 9 GB RAM. Pakai LPDDR5X, speednya kenceng banget di 8533 megatransfer per second. Aduh, pusing banget kalau baru buka laptop Windows ya. Ya Allah, memory usage-nya, bro. Nah, untuk SSD-nya di sini 512 GB pakai brand dari WD. Wah, bagus nih. Brand-nya bukan ecek-ecek nih, brand WD, bro. Western Digital, anjay. Dan GPU-nya ini pakai Intel Arc yang 130V. Kita pernah nyoba yang 140V itu kenceng, tapi untuk 130V ini aku udah lupa ya. Di sini VRAM-nya tertulis 8 GB ya teman-teman ya. Wih, kenceng juga nih ternyata.
ini sih, baterainya 75 Wh sih. Gokil juga. Ya kira-kira itu dia untuk unboxing atau impresi pertama kami mengenai VivoBook S14 OLED yang SKU-nya itu Core Ultra 5 226V. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar kira-kira kita ngetes apa nih bang gitu ya. Dengan laptop ini RAM-nya 16GB dengan harga 20 juta apakah worth it? Ya untuk impresi pertama kalian tulis di kolom komentar aja mengenai laptop ini bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol hype kalau kalian belum nge-hype video ini supaya YouTube merekomendasikan video ini ke beranda YouTube kalian, timeline YouTube kalian gitu loh. Kalau belum subscribe aja. Tombolnya sekarang warna putih, bukan warna merah lagi. Dan sampai jumpa di video unboxing lainnya. Bye-bye.